Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan warahmatullahi at-talamid wabarakatuh. hayyan nabda darsana fi hadas sabah bi qiraati suratul Fatihati la'allaha yu'tina ilmal mubarakah. Al-Fatihah. A'udzubillahi A'udzubillahi minasyaitonir minasyaitonir rajim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih anak-anak. Pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran aswaja yang hari ini nanti topiknya adalah akan membahas tentang nisfu Sya'ban atau bulan Sya'ban. Di dalam aswaja kita ada 18 bab, yang diantaranya 18 bab itu ada topik membahas tentang nisfu Sya'ban. Ketepatan pada saat ini kita sedang berada di bulan Sya'ban, maka ini sangat urgent untuk kita bahas. Nanti akan kita pelajari tentang Sya'ban, lebih-lebih anak-anak yang mungkin pada kesempatan kali ini sedang berada di rumah untuk sedang bertakarrub, sedang berkonsentrasi untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kalian di rumah, namun tidak melupakan amaliyah ubudiyah yang harus kita lakukan, termasuk pada hari-hari ini kita sedang berada di bulan Sya'ban. Baik anak-anak, Sya'ban pernah dibicarakan oleh Kanjeng Nabi. Kenapa disebut dengan bulan Sya'ban? Nabi pernah membahas atau berdialog dengan para sahabat, 5 sumia Sya'ban, karena apa sih kok dinamakan bulan Sya'ban? Qalu Allahu wa rasulahu a'lamu. Para sahabat ketika ditanya oleh Nabi, jawabnya Rasul dan Allah lah, Rasulnya Allah lah, dan Allah sendiri yang maha tahu secara pasti kenapa kok disebut bulan Sya'ban. Qala li annahu yatasya'abu fihi khairun kasirun. Nabi lantas menjawab, li annahu yatasya'abu fihi khairun kasirun, karena sesungguhnya di bulan Sya'ban ini terdapat cabang-cabang kebaikan yang sangat banyak sekali. Ini yang perlu kita renungkan. Kenapa demikian? Karena Nabi sudah pernah mengingatkan kepada kita, yaghfulun nasu anhu baina rajabin wa ramadhana. Karena memang posisi bulan Sya'ban itu berada di bulan di antara bulan Rajab dan Ramadan yang sudah terkenal kebarokahannya, terkenal dengan kemuliaannya. Itu maklum untuk Rajab dan Ramadan. Namun biasa atau banyak orang sama melupakan bahwa Sya'ban juga tidak kalah pentingnya. Dawuh Kanjeng Nabi, yaghfulun nasu anhu, yaghfulun nas. Banyak manusia yang melupakan tentang bulan Sya'ban. Dikiranya bulan Sya'ban tidak menjadi sebuah catatan penting bagi kita. Ternyata Nabi mengingatkan bukan, yakni bulan Sya'ban juga justru menjadi perhatian utama bagi kita semua. Sehingga kita harus memperhatikan kenapa sih kok perlu kita mengistimewakan juga bulan Sya'ban, tidak kalah pentingnya di bulan Rajab dan bulan Ramadan. Nabi dawuh, syahrun turfa'u fihil a'mal. Saulang, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Karena di dalam bulan Sya'ban ini adalah sebuah bulan di mana amal-amal kita akan dihadapkan, akan dilaporkan kepada Allah sebagai laporan tahunan. Inilah pentingnya kita. Mengapa bulan Sya'ban kita juga perhatikan? Sebab ketika amal kita sedang dilaporkan kepada Allah, kalau andaikan dalam kondisi dan posisi yang kita tidak sedang berbuat baik, maka mohon maaf,
alangkah kita jeleknya nilai kita di hadapan Allah karena sedang dilaporkan dalam kondisi yang tidak baik. Kalau Nabi dawuh fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Nabi dawuh, saya lebih senang ketika amal saya sedang dilaporkan pada Allah, saya dalam posisi puasa. Ini maksudnya sedang dalam kondisi kita beramal baik, sehingga ketika dilaporkan otomatis laporannya adalah laporan yang baik. Ini diantara alasan yang pertama kenapa bulan Sya'ban perlu kita perhatikan, sehingga nanti ketika pas malaikat membawa catatan laporan kita tahunan di hadapan Allah ditutup dengan catatan-catatan yang bagus, sehingga harapan kita man asrokot bidayatuhu asrokot nihayatuhu. Nihayahnya ini mudah-mudahan kita bisa menunjukkan di depan Allah untuk menunjukkan amal-amal yang baik. Allahumma amin. Baik, di balik itu Nabi juga menyampaikan penguatan yang bunyi dawuhnya adalah ya toli'ullahu azza wa jalla ala kholqihi lailatan nisfi min sya'bana. Ini alasan kedua. Di dalam bulan Sya'ban itu ada inti. Yang paling inti nanti adalah di nisfu Sya'ban. Kenapa? Lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Karena di dalam bulan Sya'ban ada nisfu Sya'ban. Di ketika nisfu Sya'ban alias pertengahan bulan Sya'ban itu, Allah akan melihat, mengamati, mencermati pada makhluknya li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musahinin. Pengamatan Allah, pemantauan Allah, melihatnya Allah itu tujuannya adalah yaghfiru, fayaghfiru, didelok terus diwelasi, diampuni oleh Allah dosanya karena rahmatnya Allah. Namun ada dua hal di dalam hadis ini yang perlu digarisbawahi, illa li musyrikin aw musyahinin, yaitu kecuali orang yang musyrik tidak akan diampuni oleh Allah. Yang kedua adalah musyahin, itu orang-orang yang berseteru, memutus silaturahim dan seterusnya, itu diantaranya. Ini diantara inti nisfu Sya'ban yang perlu kita ingat, bahwa Sya'ban yang paling inti ada di nisfu Sya'bannya, yakni di pertengahan. Dan di pertengahan ini Allah akan melihat makhluknya. Setelah dilihat fayaghfiru, terus di ngapura dosane, kecuali illa li musyrikin aw musyahinin. Di antaranya itu. Baik, ada sebuah hikayah, Nabi pada satu malam pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban. Malaikat Jibril pernah datang pada Nabi di malam nisfu Sya'ban. Wa qala ya Muhammad, hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah. Hai Muhammad, kata Jibril kepada Nabi Muhammad, malam ini adalah malam di mana Allah membuka pintu langit dan pintu-pintu rahmat. Fakum wasolli warfa' ra'saka wa yataika ila sama. Setelah diberitahu oleh malaikat Jibril itu, Jibril melanjutkan perintah kepada Nabi. Fakum wasolli warfa' ra'saka. Ayo bangun, ayo tegakkan sholat. Fakum wasolli warfa' ra'saka. Angkatlah kepalamu, wa yataika ila sama, dan kedua tanganmu angkatlah ke langit. Alias maksudnya disuruh berdoa. Di malam nisfu Sya'ban penekanannya malaikat Jibril adalah disuruh satu, sholat sunat, fakum wasolli.
Setelah itu warfa' ra'saka wayadaika, berarti disuruh memanfaatkan untuk banyak berdoa. Disuruh berdoa memohon pada Allah. Dengan ini menunjukkan bahwa Lailatul nisfu Sya'ban adalah lailah mustajabah, yakni malam mustajabah. Untuk itu mudah-mudahan pada tanggal 15 nanti betul-betul kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin untuk banyak berdoa, untuk banyak memohon kepada Allah. Kami lanjut. Fakultu ya Jibril ma hadhil lailah. Nabi Muhammad sampai penasaran dengan perintahnya Jibril. Jibril suruh melakukan sholat, suruh menengadahkan tangan ke atas alias berdoa. Penasaran Nabi Muhammad. Jibril, ada apa lu? Malam ini kok kamu memerintahkan saya demikian itu? Dawuh atau Jibril berkata, faqala hadhi lailatun yuftahu fiha salasu mi'ati babin minar rahmah. Jibril menyampaikan, di malam ini telah dibuka 300 pintu rahmatnya Allah. Ini artinya apa? Allah telah membuka lebar, membuka seluas-luasnya rahmat Allah untuk kepada umat semua. Fayaghfiru, setelah dibuka dan Allah memberikan pengampunan. Fayaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusyriku billah. Allah memberikan pengampunan pada semua orang kecuali li jami'i man la yusyriku illa billah, yang tidak akan mendapatkan pengampunan secara otomatis dari Allah. Pertama adalah orang yang memang musyrik kepada Allah, tidak akan diampuni oleh Allah. Ini dosa yang terberat, ini tidak akan diampuni, musyrik kepada Allah. Ingat, ini satu catatan yang pertama. Man la yusyriku billahi syai'an illa man kana sahiron. Yang kedua termasuk au kana sahiron, tukang sihir. Tukang sihir. Wes ojo gampang-gampang melakukan sok bisa. Ya, ini sahiron. Yang ketiga, au kahinan, juru bade, tukang peramal ngawur. Au kahinan, nih itu au kahinan, tidak akan diampuni Allah. Au musahinan, ini orang yang memutus silaturahim, termasuk au mudhina khomrin, orang yang masih melestarikan minum arak, minuman khomer. Au musiron ala zina, termasuk lagi orang yang masih melakukan zina. Au akala riba, lagi orang yang ahli makan riba. Au akol walidaini, orang yang durhaka dengan orang tua dua. Awin namama, ini pengadu domba, suka adu-adu, ini provokator. Hati-hati, jangan sok asal ceplos ngomong yang mengakibatkan mengadu domba orang. Tidak akan diampuni oleh Allah dosanya ini kalau dia tidak segera tobat nanti. Au qati ar-rahimi, termasuk orang yang memutus tali silaturahim. Semuanya ini fa inna haula'i la yaghfiru lahum. Orang-orang yang saya sebutkan tadi itu semuanya tidak akan mendapatkan pengampunan secara otomatis, tidak akan mendapatkan gerasi pengampunan secara otomatis dari Allah selama hatta yatubu wa yatruku, selama mereka tidak segera tobat dan mau meninggalkan perbuatannya itu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kategori orang-orang yang saya masuk tadi, sehingga kita mudah-mudahan mendapatkan ampunan secara otomatis dari Allah, sehingga kita akan mendapatkan banyak barokah. Yatasa'abu fi khairun kasir. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan Sya'ban ini. Baik, anak-anakku yang sangat saya banggakan, masih ada materi sedikit, akan saya lanjutkan dulu. Ini ada penguat hadis lagi terkait dengan betapa pentingnya kita harus memperhatikan di bulan Sya'ban ini. Nabi dawuh begini, man ahya lailatal aidaini wa lailatan nisfi min Sya'bana
lam yamut qalbuhu hatta tamutul qulub. Siapa orang yang mau menghidup-hidupkan malam hari raya 2 Lailatul Iddah ini, malam hari raya Idul Fitri yang sebentar lagi akan datang. Yang kedua Lailatul Adha, malam hari raya Idul Adha. Yang ketiga nisfi Sya'ban, wa lailatan nisfi min Sya'ban, yakni menghidup-hidupkan malam nisfu Sya'ban. Dawuh Nabi, apa faedahnya kalau mau menghidupkan di antara malam-malam tersebut? Lam yamut qalbuhu, orang itu tidak akan mati hatinya. Hina tamutul qulub, di masa-masa orang sama mati hatinya. Anak-anakku yang kami banggakan, kalau kita cermati dalam kehidupan sosial sehari-hari kita, di lingkungan kita yang ada ini, lebih-lebih kalau kita sudah terjun di masyarakat, kita akan bisa melihat, mengetahui bagaimana kondisi masyarakat yang ada. Benarkah mereka termasuk kategori yang hidup sebenarnya? Kalau menurut hadis Nabi, standarnya orang hidup tidak sekedar punya nyawa, bukan, tapi standar nilai hidup orang adalah hatinya orang itu. Banyak sekarang orang dibilang hidup, cik duwe nyawa, bisa pergi kemana-mana, masih bisa makan, masih minum, dan seterusnya. Tapi mohon maaf, hatinya manakala mati itu tidak tergolong oleh yang hidup, yakni orang yang mati hatinya adalah yaitu orang yang tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang jelek. Manakala orang sudah tidak bisa membedakan yang demikian itu, maka itulah termasuk kategori orang yang mati hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak termasuk tergolong orang yang demikian itu. Mudah-mudahan fisik kita hidup sehat, tidak terkena COVID-19, sehat normal fisik jasadnya, dan lebih-lebih hati kita mudah-mudahan dalam kondisi hidup yang sebenarnya, sehingga kita tahu mana yang hak tentu kita jalankan, mana yang batil tentu kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Ini mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang hidup sebenarnya. Amin. Baik anak-anak, kaitannya dengan situasi merebahnya Corona 19 atau COVID-19 ini ada satu hal yang telah disampaikan oleh Nabi agar kita nanti bisa mensikapinya dengan benar dan tepat. Kira-kira gimana menurut Nabi ketika kita sedang dilanda musibah yang demikian ini, dan apa solusinya? Nah, ini yang terpenting, solusinya nanti. Nabi mengatakan kaitannya dengan bulan Sya'ban, man adzoma Sya'bana wattaqallaha ta'ala wa amila bi ta'atihi wa amsaka 'anil ma'siyati ghafarallahu ta'ala dzunubahu wa amanahu min kulli ma yakunu fi tilka sanati minal balaya wal amrodi kullihi. Ini saya garis bawahi, wa amanahu min kulli ma yakunu fi tilka sanati minal balaya wal amrodi. Allah akan memberikan pengamanan, memberikan keselamatan, insya Allah diberikan aman, selamat, min kulli ma yakunu, dari semua hal-hal yang ada, fitil kasar minal balaya, yakni dari semua bencana, wabah, wal amrodi, dan segala macam penyakit. Mudah-mudahan kita akan dihindarkan dari semua hal itu. Bencana-bencana dan penyakit itu dihindarkan. Apa di antara syaratnya agar kita bisa terhindar dari COVID-19 atau coronavirus? Di antaranya yang tadi dikatakan oleh Nabi, wa amanahu min kulli ma yakunu fi tilka sanati minal balaya wal amrodi kullihi, supaya kita dapat keselamatan, diselametno karo pangeran dari semua bencana, bencana wabah, balak,
dan penyakit di tahun itu dawuhnya pertama adzoma Sya'ban, kedua wattaqullah ta'ala, syarat itu takwa, gelem mulyakno wulan Sya'ban digawe amal sing apik. Maksudnya adzoma itu ora kok mulyakno tapi digawe turu tok, bukan itu. Dimulyakno tapi digawe banyak ibadah. Nomor loro gawe wattaqullah ta'ala, untuk kita gunakan untuk meningkatkan ketakwaan kita pada Allah. Momen-momen seperti ini kita sedang dihimpit oleh suasana ketegangan, dihimpit oleh suasana yang menegangkan. Kita harus banyak mendekatkan diri, tingkatkan takwa kita. Nomor 2 takwa Allah. Wa amila bi taatihi, dengan tentu beramal ketaatan yang baik, sembayange ditoto, dilakoni sing tenanan, tetap jamaah. Muga-muga masjid gak ditutup. Muga-muga jamaah Jumat tetap bisa melaku. Kita lanjutkan tetap ibadah wa amila bi taatihi. Nek terpaksa umpama masjid tutup, no omah tetap jamaah wa amila bi taatihi. Wa amsaka anil maksiati. Yang nomor 3, nomor 4 syarate nek kepin oleh amina mingkuli mayakunu wa amsaka anil maksiat. Ayo di bulan Sya'ban ini kita hentikan semua amal-amal kemaksiatan. Wa amsaka anil maksiat, kita jaga kemaksiatan itu. Jangan sampai kita lakukan di bulan Sya'ban. Kalau kita mau demikian, ghafarallahu ta'ala dzunubahu, insya Allah diampuni dosa kita oleh Allah. Ghafarallahu ta'ala anhu, diampuni dosane, wa amina wa amanahu min kulli ma yakun. Insya Allah diberi keamanan, paling selamat wong Islam. Insya Allah diberi keselamatan Allah, gak bakal terkena coronavirus, tidak akan terkena COVID-19. Mergo kita sudah mengamalkan dawuh Kanjeng Nabi, man adzoma Sya'bana wattaqallaha ta'ala wa amila bi taatihi wa amsaka 'anil maksiati ghafarallahu dzunuba wa amana wa Allahumma amin. Ini anak-anakku yang kami banggakan, semoga kita bisa mengamalkan. Dan lebih-lebih di momen yang seperti ini, ayo kita gunakan benar-benar untuk meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan amal ibadah kita. Masa sih sudah situasi seperti ini kita masih senang-senang, masih hura-hura, santai-santai, wah enak mulin omah, gak ada sekolah, terus kayak enak-enakan. Bukan begitu. Justru di rumah ini untuk mencari ketenangan, untuk meningkatkan ketakwaan, untuk menambah amal ibadah kita kepada Allah. Dan kita untuk membatasi diri agar tidak bermaksiat kepada Allah. Kalau demikian, insya Allah Allah akan memberikan apa yang kita beri. Oh, enggak usah minta ampun, diampuni oleh Allah. Ghafarallah secara otomatis sepuro. Apalagi kalau kita mohon berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diselamatkan dari coronavirus COVID-19 ini. Mudah-mudahan kalau kita mau melakukan, memanfaatkan di momentum bulan Sya'ban ini untuk berdoa, insya Allah dituruti karo pangeran, dituruti. Ad-du'a'u silahul mukmin, senjata yang paling utama orang mukmin adalah ad-du'a, dungo. Kita mohon maaf kalau coronavirus ini termasuk satu wabah yang nampaknya agak sulit kita hadapi. Kita perang jihad untuk melawan itu, tidak mudah untuk mengatasinya. Sudah masalah dunia, tidak sekedar masalah Indonesia ini. Tapi ingat, kalau orang mukmin tidak usah khawatir. Likulli da'in dawaun. Kita punya senjata, silahul mukmin ad-du'a. Senjata orang mukmin adalah dungo. Dungo di momen bulan Sya'ban yang sangat mustajabah ini, ayo kita gunakan untuk berdoa kepada Allah. Insya Allah dijabai, insya Allah diberi apa yang kita mohon. Dan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah puncaknya ibadah. Ibadah opo wae pasti ada dungone. Salat wa ad-du'a. Fathul Qoribnya kan begitu. Coba haji, semua amalan ibadahnya kan dongo, semuanya dongo. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Semua rangkaian tatanan hidup kita yang kita ikhtiarkan untuk diniati ibadah, maka di dalamnya pasti adalah
ad-du'a'u muhul ibadah. Inilah sekelumit yang mungkin bisa kami sampaikan sebagai pesan kami kepada anak-anakku tercinta, anak-anakku yang kami banggakan, yang saat ini sedang bertakorup di rumah, yang sedang munajat di rumah. Mohon maaf kalau saya bilang di rumah bukan sedang meliburkan diri untuk santai, bukan. Kalian di rumah justru menenangkan diri untuk munajat, untuk riyadhah, memohon pada Allah untuk keselamatan kita yang semua, keselamatan kita semua. Semua santri Tebuireng semoga diberi keselamatan, semua keluarga kita, bahkan semua umat Islam seluruhnya. Doa kita ada untuk seluruh umat Islam. Mudah-mudahan wal bala wal waba wal faksha wal munkar wasyuf wal mukhtalifata wasyada'idal mihana ma dhahara minha wa ma baton mim baladina hadza khoso mim hadina Tebuireng hadza khoso wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya materi yang sedikit kami sampaikan untuk mengisi waktu anak-anak di rumah. Camkan, renungkan, hayati, dan amalkan. Mudah-mudahan kami semua akan mendapatkan barokahnya amal kalian semua. Amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Salam untuk semua ayah, ibu, dan keluarga yang ada di rumah. Kami termasuk salah satu ustadz materi aswaja Ahlussunnah wal Jamaah di Madrasah Aliyah Salafiyah Tebuireng, khususnya untuk di kelas 12. Mohon maaf sebanyak-banyaknya, dan kami mohon doa restu dari semua bapak dan ibu wali murid yang ada di rumah untuk keselamatan kita semua, khususnya untuk putra-putri kita semua tercinta ini. Demikian kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.